Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala UPTD SDN 1 Bapak Haji Ibrahim SPD, yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian. Pada hari ini kita akan menyelenggarakan workshop budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Azzaizul Arifin. Untuk acara pembuka, marilah kita sama-sama membuka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pembukaan kita akan sama-sama mendengarkan ada sepatah kata-kata dari Bapak Haji Durakim selaku Kepala UPTD SDN Negeri 1. Maka bagi Bapak Haji Durakim, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri Ilir 1, alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada hari ini menyelenggarakan workshop sebagai calon guru penggerak, yaitu Bapak Azzaizul Arifin, mana dia akan menyampaikan tentang workshop tentang budaya positif. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan mengharapkan adanya kegiatan yang bisa diterapkan yang merupakan nantinya suatu budaya yang ada di sekolah. Nah, budaya positif yang bagaimana nanti akan dipaparkan oleh Pak Azzaizul Arifin tentang masalah budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah, dan kepada rekan-rekan guru yang lain juga perlu menindaklanjutinya, ikut bersama-sama dalam arti memperhatikan anak didik kita hasil apa yang akan dicapai. Tentunya hasil yang akan positif untuk penanaman karakter siswa-siswi kita yang belum pernah dilakukan atau belum pernah dibudayakan oleh sekolah. Walaupun memang karakter budaya positif ini perlu dalam arti diterapkan Bapak Ibu guru. Hanya ini kita digugah kembali, digerakkan kembali untuk ke arah yang lebih baik, terutama untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita ini. Dan sebagai kepala sekolah saya mengharapkan adanya perubahan dari peserta didik yang ada di sekolah ini dengan adanya peningkatan yang lebih baik lagi. Peningkatan dalam arti peningkatan pembelajaran, peningkatan karakter, juga peningkatan dalam arti untuk berprestasi ke depan. Insya Allah dengan karakter siswa yang baik nanti akan menghasilkan standar kelulusan yang baik juga. Itu harapan kami, karena memang ini sebagai program daripada penyelenggaraan calon guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita ada yang berpartisipasi. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini bisa mentransfer ilmu yang diperoleh selama ini mengikuti diklat maupun workshop dengan melakukan sharing bersama-sama. Bagaimana upaya kita untuk peningkatan terutama kedisiplinan, penanaman karakter terhadap peserta didik. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Baik untuk menyampaikan kepada rekan-rekan teman sejawat dan dilaksanakan juga oleh rekan yang lain. Itu saja. Saya ucapkan lagi selamat melaksanakan workshop ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya adalah penyampaian materi dari Bapak Azzaizul Arifin. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia, limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan di waktu yang sangat baik ini dengan mengadakan kegiatan tentang pemaparan materi budaya positif. Salawat serta salam tentunya juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya juga kepada kita semuanya. Yang terhormat Bapak Haji Nurati selaku Kepala SD Negeri 1 Ilir, kemudian juga yang saya hormati Bapak dan Ibu SD Negeri Ilir 1 serta SD Negeri Ilir 3. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan tentang materi budaya positif, di mana materi budaya positif ini adalah materi yang diambil dari modul kami ketika kami melaksanakan pembelajaran pada calon guru penggerak, di mana budaya positif ini harus disampaikan, diketularkan kepada teman-teman rekan sejawat. Di kesempatan ini sekilas bahwa budaya positif ini adalah, kalau diambil dari antaranya mungkin adalah budaya bagaimana kita ini merubah. Bukan berarti budaya positif ini adalah budaya yang awalnya negatif, awalnya tidak baik, tetapi pengembangannya adalah apa yang sudah baik, apa yang sudah ada pada siswa, pada warga sekolah, dikembangkan lagi dengan lebih baik lagi sehingga menerapkan satu kebiasaan. Kebiasaan inilah yang akan dikembalikan menjadi satu kebiasaan sehingga menjadi kegiatan yang seperti biasa, sehingga menjadi kebiasaan selalu dilakukan berulang-ulang. Tentunya ini berharap pada kebiasaan yang sangat positif. Untuk materi pertama, di sini kita akan belajar tentang konsep budaya positif. Budaya positif ini yang diharapkan adalah yang pertama tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan nilai universal ini adalah berarti yang sama. Kebajikan atau kebaikan ini adalah yang bersifat tidak mutlak. Artinya tidak mutlak ini adalah misal satu contoh, ada siswa, mengambil dari contoh ini adalah siswa yang di sekolah dasar. Misal ada kebiasaan siswa yang datangnya terlambat, maka dikatakan terlambat itu tahu semua orang yang terlambat itu datang tidak tepat waktu. Maka ini yang dikenal dengan kebajikan universal. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Dan konsep ketiga adalah cara merumuskan keyakinan kelas. Di Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya arah daripada budaya positif ini adalah cara yang ketiga tentang bagaimana kita membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, kita akan merefleksikan diri sebagai seorang guru pada posisi kontrol yang mana ketika kita melakukan sebuah, boleh dikatakan, kolaborasi dengan siswa. Dan yang keenam adalah menerapkan tentang langkah-langkah segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, beralih kepada tujuan budaya positif. Jadi tujuan budaya positif ini adalah diharapkan dapat menumbuhkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang pertama tentang rasa aman. Aman dari gangguan temannya, aman dari keadaan lingkungannya, kemudian aman daripada warga sekitarnya. Sehingga keadaan aman ini diharapkan
ya, anak itu bisa berkonsentrasi dengan penuh dalam proses pembelajaran. Kemudian nyaman. Nah, ini bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman sehingga anak terutama pada sekolah-sekolah dasar mau untuk belajar, mau berlama-lama di kelas sehingga mereka bisa berkonsentrasi dalam proses pembelajarannya dengan tidak hanya seolah-olah datang ke sekolah kemudian hanya mengikuti daripada perintah atau hanya sebatas bahasanya telah menggugurkan kewajiban. Kita datang sekolah kemudian selesai pulang tanpa ada rasa apa yang didapatkan pada hari ini di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah tentang budaya positif juga, mendorong murid berpikir kritis, bertindak dan mencipta yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah ini kita akan belajar tentang teori kontrol, bahwa menurut William Power, Gerson mengatakan bahwa manusia itu termotivasi oleh 5 kekuatan internal. Kebutuhan manusia ini adalah bawaan, tidak dipelajari, bersifat umum, tidak spesifik, dan universal. Jadi semuanya itu sama. Misal kebutuhan untuk dipuja, kebutuhan untuk memiliki kehidupan dirinya sendiri, kehidupan untuk kebutuhan kebebasan, perlu kebebasan. Ini ada pada teori kontrol. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, pada teori kontrol itu akan terbagi menjadi 5. Ada posisi guru itu sebagai penghukum. Ada posisi guru itu sebagai teman. Ada posisi guru itu sebagai manajer. Jadi ada 5. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang paling rendah dari posisi kontrol seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Jadi kalau dalam penghukum ini, kalau digambarkan adalah ketika siswa melakukan suatu kesalahan, langsung diberi hukuman. Ketika siswa mendapatkan permasalahan, langsung kita berikan hukuman. Sehingga posisi ini adalah posisi yang paling rendah. Sehingga ada rasa kebencian bagi anak kepada gurunya tersebut. Sementara yang berada pada tengahnya, posisi yang level tengahnya itu adalah guru sebagai teman. Dalam artian guru sebagai teman ini seolah-olah tidak ada batas antara guru dengan siswanya. Teori kontrol ini akan bisa diketahui pada posisi kita sebagai apa, sebagai apa adalah ketika kita melaksanakan praktek. Jadi kalau hanya sebatas teori, kita tidak akan bisa mengetahuinya posisi kontrol kita sebagai apa. Misalkan saja satu contoh, ada siswa yang melakukan satu kesalahan dengan datang terlambat. Dari menggunakan bahasa saja, kita akan bisa mengetahui posisi kontrol kita sebagai apa. Satu, misal kita memberikan pertanyaan, kenapa kamu terlambat? Berarti posisi kontrol kita adalah sebagai penghukum. Kenapa? Tetapi kalau kita menanyakannya dengan masalah apa atau mengapa sampai anak atau mengapa sampai siswa datangnya terlambat, maka posisi kontrolnya itu adalah sebagai teman. Kita menanyakan alasan mengapa mereka datangnya terlambat. Dan kalaupun nanti dengan manajer itu sebagai apa, fungsi guru sebagai manajer, ketika kita bertanya dengan mengatakan seperti ini, besok jangan terlambat lagi. Maka dengan yang seperti ini kita seolah tidak memberikan suatu hukuman, tidak memberikan suatu celaan kepada siswa tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hal ini untuk hukuman diberikan berupa hukuman fisik atau psikis. Kayak seperti tadi ya. Ketika kita ada siswa yang terlambat dengan mengatakan kenapa kamu terlambat, maka yang hal ini menandakan ada sedikit hukuman dengan mengatakan seolah-olah pelaku ini adalah pernah membuat suatu kesalahan. Dia datang terlambat.
tapi kita tidak pernah menanyakan tentang apa alasannya yang membuat siswa itu terlambat. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi, sesuatu yang harus direncanakan. Hukuman itu adalah bentuk daripada konsekuensi. Seumpama anak tidak melaksanakan, tidak mengerjakan PR, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dari kita sendiri. Misal, ya mengerjakannya di sekolah, mengerjakannya di luar, mendapatkan teguran atau apa, itu adalah konsekuensi, bagian daripada hukuman. Sementara yang ketiga adalah segitiga restitusi, memberikan alternatif. Kalau segitiga restitusi itu, kalau digambar, kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi segitiga restitusi itu kalau digambarkan dari nomor 1, 2, dan 3 ya. Pertama adalah stabilkan dulu identitasnya. Permasalahannya apa? Ada masalah apa dengan siswa tersebut? Kalau kasusnya tadi yang kita sampaikan adalah kasus ketika ada anak terlambat, identifikasi bahwa apa yang menyebabkan siswa itu terlambat. Apakah karena bangunnya kesiangan atau memang seperti apa, itu harus diidentifikasi oleh kita, sehingga bentuknya itu adalah nanti tidak menjatuh kepada bentuk hukuman. Kemudian yang kedua adalah validitas tindakan. Sesuaikan tindakannya. Tentunya anak yang baru terlambat sekali dengan berulang-ulang kali ada tindakan yang berbeda. Kalaupun hanya sekali ya mungkin ada permasalahan sedikit, tetapi kalau berulang-ulang kali melakukan keterlambatan dalam datang ke sekolah, berarti ada permasalahan pada dirinya pribadi. Kemudian yang ketiga, nah ini tentang menanyakan keyakinan. Yakin tidak ketika anak itu suatu saat tidak terlambat asal datang ke sekolah, karena keyakinan itu penting. Bahasa kita mungkin adalah niat, innama a'malu binniyat. Kalau dia nggak mau terlambat, ya terlambat. Kalau dia tidak terlambat, dia pasti akan tidak terlambat. Jadi untuk apa namanya segitiga restitusi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tujuan akhir daripada budaya positif itu, kita sangat mengharapkan sekali adanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu sekalian dirumuskan oleh Bapak dan Ibu guru dengan disetujui atau dimusyawarahkan dengan siswa-siswanya. Membuat keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, kemudian juga tidak terlalu sulit, tetapi mereka mau untuk melakukan keyakinan tersebut. Satu contoh, kita dari awal mengatakan bahwa satu contoh yang paling mudah bagi kita itu adalah ketika siswa datangnya terlambat. Dengan membuat keyakinan kelas saja, sepakati tidak kalau saja kita suatu hari tidak terlambat datangnya, suatu hari datangnya tidak telat ke sekolah, kita sepakati. Tinggal nanti kepada siswanya bagaimana cara untuk datangnya tidak terlambat. Apakah bangunnya harus lebih pagi? Apakah karena perjalanannya jauh maka perlu untuk dijemput dengan kendaraan? Ataupun nanti memang ada permasalahan yang lain yang tentunya berhubungan dengan keluarganya.
kita sepakati. Kemudian yang kedua, misalkan dalam merumuskan keyakinan kelas itu tidak susah, tidak bagi anak itu kayaknya mustahil untuk dilaksanakan. Misalkan apa mustahil yang dilaksanakan? Satu, anak harus tepat waktu duduk, tidak berpindah, kemudian tidak melakukan gangguan teman kanan dan kiri. Nah, kelihatannya kalau seperti itu bagi kita yang ada pada sekolah dasar, membuat keyakinan yang demikian itu adalah kecil kemungkinan bisa dilaksanakan. Jadi seolah-olah nanti keyakinan kelas itu hanya sebuah slogan saja. Kita mengambil contoh kenapa itu bisa terjadi, karena pada masa anak itu sama, bahwa siswa ketika usianya antara 7 sampai dengan 11 itu masa anak untuk bermain. Maka kalaupun saja melaksanakan pembelajaran di kelas, wajar mereka itu berpindah tempat, bergurau dengan temannya, kemudian juga sedikit dengan tanda kutip ada usir. Nah, itu satu hal yang wajar. Tetapi bukan berarti itu ketika dikatakan sebagai sebuah hal yang wajar kita memberikan kebebasan. Tidak, tetapi kembali lagi dengan keyakinannya tadi. Mau tidak kita untuk berubah, mau tidak kita ini untuk melakukan hal yang lebih baik. Sebagai satu contoh, untuk di kelas 5 kami sudah membuat satu keyakinan kelas. Kita membuat 5 keyakinan kelas. Salah satu dari keyakinan kelas itu adalah ketika pergi atau izin ke belakang tidak bergerombol. Namanya juga mungkin anak masih kecil, ketika harus ke belakang, kadang-kadang satu orang ke belakang, kemudian semuanya akan ikut. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan suatu keyakinan, kalaupun saja kita ke belakang boleh, tetapi jangan sampai ketika kita ke belakang itu, ketika satu orang pergi ke belakang, izin ke belakang, semua mengikuti. Tentunya dalam hal ini akan membuat suasana kelas yang tidak nyaman pada awalnya. Bahwa disiplin positif itu adalah untuk memberikan rasa aman kepada siswa ketika sedang melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bahwa keyakinan kelas itu dibuat dengan tentang waktu yang tertentu. Ketika proses keyakinan kelas itu sudah berubah menjadi suatu budaya yang positif, atau bagi kita ada suatu pembiasaan, maka keyakinan itu bisa untuk dirubah kembali. Ya, ini adalah yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa bagaimana cara kita merumuskan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru, kemudian dengan siswa, dan disetujui oleh kepala sekolah, minimal diketahui oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, ini ada harapannya bahwa murid itu akan merasa aktif melaksanakan hasil musyawarah dengan teman-temannya dan juga dengan bapak dan ibu guru, serta dapat melaksanakan keyakinan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Bapak dan ibu sekalian, demikianlah pemaparan tentang budaya positif dari materi kami di calon guru penggerak pada modul 1.4. Sekiranya demikian, dan kembali kami kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pemaparan dari Bapak Azizul Arifin SPD tentang budaya positif yang memang insya Allah akan dibangun dan diterapkan di SD Negeri Ilir 1 dan SD Negeri Ilir 3. Baik, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk yang sudah mempersiapkan pertanyaan seputar workshop hari ini membangun budaya positif di sekolah, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Oh, Ibu Haji enggak, karena ada kejadian.
ditampung saja dulu, nanti kita catat, ya. Kemudian kita menjawabnya sekalian saja. Untuk kesempatan ini kita hanya satu sesi saja lah, hanya 3 pertanyaan saja. Cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau bertanya tentang ciri atau identifikasi fungsi kontrol pada guru itu sendiri di mana Pak Ayu? Terima kasih. Fungsi kontrol guru. Tampung dingin saja nih. Saya tampung dulu ya Bu ya. Nanti jawab. Terima kasih Pak. Kembali lagi. Angkat ke pertanyaan yang kedua, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan yang kedua adalah kami menanyakan karena ada yang belum atau kurang kami pahami. Tujuan dan keyakinan kelas adalah membuat disiplin positif dari siswa. Bagaimanakah langkah-langkah penerapannya? Terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dedi, Izin bertanya, ayo. mangga Pak Dedi. Ada yang ingin saya sampaikan atau tanyakan, yaitu tentang bagaimana hubungan antara tata tertib siswa dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah ada 3 pertanyaan dari Bapak Ibu guru, tadi dari Ibu Haji Karmi, dari Ibu dan Pak Dedi. Bangga waktu dan tempat untuk Pak Zainul Arifin menjelaskan secara singkat dan jelas. Terima kasih pada Pak Mano selaku moderator. Kita kembali lagi ke materi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah tentang fungsi kontrol pada guru. Jadi itu sebenarnya fungsi kontrol daripada guru itu adalah bagaimana meletakkan posisi guru ketika mengalami atau melakukan suatu perubahan. Artinya perubahan itu adalah seperti tadi, bahwa kita menjabarkan bahwa fungsi kontrol itu ada 5. Yang paling rendah adalah hukuman. Kemudian yang paling tinggi adalah ketika fungsi kontrol kita sebagai seorang manajer. Bahasa kita yang paling mudah, kalau fungsi kontrol itu sebagai hukuman adalah ketika menyampaikan kepada siswa itu dengan kata-kata yang tidak baik. Kemudian minimal kita itu meletakkan fungsi kontrolnya sebagai teman, dalam artian dari sikap saja ketika bertanya itu tidak selalu menyalahkan kepada siswanya. Jadi seolah-olah itu siswa tidak melakukan kesalahan, tapi kita menanyakan apa penyebabnya. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah ketika fungsi kontrol kita sebagai seorang manajer. Sebenarnya manajer ini sebenarnya adalah posisi kontrol yang sangat tinggi sekali. Jadi seolah-olah siswa itu tidak mempunyai permasalahan. Masalahnya ada pada diri kita dan kita juga yang menyelesaikannya. Kayak misal datang ada siswa yang terlambat, berarti ada permasalahan apa dengan kitanya sendiri. Gitu. Tapi semuanya tidak mengatakan bahwa itu adalah sebuah yang salah. Demikian Bu Haji kami dari pertanyaan yang disampaikan, kami mencoba kita seperti itu dulu. Adapun nanti misal ada kesempatan yang lebih baik, kita bisa menyampaikan materi ini juga. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu tentang tujuan keyakinan kelas dan bagaimana penerapan langkah-langkahnya. Kami sudah menyampaikan tadi Ibu bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu adalah
melakukan yang namanya musyawarah dengan siswa, kemudian kita mengevaluasi, kita menulis, mencatat hal-hal apa saja yang selama ini perlu kita tingkatkan. Misal dari kebersihan, dari keadaan lingkungan kelas. Misal dari kebersihan, kalau yang piket bagaimana, kalau yang keamanan kelas juga bagaimana, meletakkan buku juga bagaimana. Nah, ini bisa didiskusikan dengan teman. Sekali lagi, bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu intinya keyakinan yang tidak terlalu banyak, tetapi anak ataupun siswa itu mau untuk melaksanakannya. Dengan proses yang seperti ini kita diharapkan bahwa adanya keyakinan kelas itu menjadi suatu pembiasaan yang bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Hal yang sederhana saja, misalkan mari kita bersama-sama membuat satu keyakinan kelas bahwa kita membuang sampahnya tidak sembarangan. Kita tidak membuang sampah di dalam laci, kita tidak membuang sampah di lingkungan kita, tapi membuang sampah pada tempat sampah yang sudah kita tentukan. Sementara demikian dulu yang perlu kami jelaskan. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Pak Dedi, bagaimana hubungan antara tata tertib siswa dan keyakinan kelas? Begitu Pak Dedi, bahwa hubungan antara tata tertib kemudian dengan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu adalah bagian daripada tata tertib, sehingga aturan dalam membuat keyakinan kelas itu tidak akan berbenturan, tidak akan bertabrakan dengan tata tertib siswa. Misalkan kayak tadi ya, semua siswa di tata tertib sekolah kita, semua siswa harus menjaga kebersihan. Maka dalam keyakinan kelas itu dibuat yang lebih spesifik lagi. Kalau hanya menjaga kebersihan saja, kalau di kelas bagaimana dengan kebersihannya? Nah, kita dilarang membuang sampah pada area sembarangan, tidak dilarang membuat sampah di laci. Ketika kita selesai makan, ada bungkusnya, buang di tempat sampah yang telah kita tentukan. Dengan yang demikian itu mungkin kita jelas tidak akan berbenturan dengan tata tertib sekolah. Justru kita ini mendukung yang namanya kegiatan atau tata tertib sekolah tersebut. Kemudian yang kedua dalam memberikan hukuman juga sama dengan tata tertib. Ketika ada permasalahan dalam kelas, di keyakinan kelas tidak ada, maka dalam hal ini bukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan, tetapi bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah ketika memang itu adalah suatu keyakinan kelas yang memang susah untuk kita terapkan. Demikian tadi yang perlu kami sampaikan dari penjelasan ini, dan tentunya kami kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Baik sudah menyampaikan, sudah menjawab dari pertanyaan 1, 2, dan 3 tadi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, berarti workshop budaya positif yang disampaikan oleh pemapar kita, penyaji kita, Bapak Azainur Arifin, SPD, sudah selesai Pak Ip ya? Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, workshop pada hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Meskipun sebetulnya hanya ada drama-drama. Ya.